Tapi kan SJW nggak maunya mereka menghujat, maunya mereka ngikut arus, hujat aja. Apakah segampang itu kita bisa langsung menyalahkan tanpa kita tahu konteksnya dan kita bahas mengapa gelombang ini terjadi? Mati karena jerat babi kalian ribut. Terus saat ada influencer ini melihara harimau di rumah mereka kalian diam saja. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Alshad Ahmad ini salah. Salahnya bukan salah memelihara satwa langka, tapi salah blunder mengunggah satu posting yang memancing para, kalau saya bilang ini mohon maaf ya, SJW. Terus kemudian membuat dan mempengaruhi netizen yang lebih besar menggeruduk kepada dia. Kenapa? Karena ini nggak pernah dipermasalahkan, padahal dia udah bikin konten dari lama, kenapa baru sekarang? Dan seperti gelombang tsunami, satu hal saja, ini nanti akan menarik hal-hal yang lainnya. Dan semua akan jadi permasalahan. Bukan artinya di sini saya mendukung ya Alshad Ahmad untuk memelihara satwa langka. Tetapi kenapa baru sekarang? Alshad Ahmad ini digeruduk para netizen. Dia menjadi sasaran amukan massa. Dan semua orang ini seakan-akan menyerang Alshad Ahmad. Mempermasalahkan kenapa dia memelihara satwa liar atau langka yang dilindungi. Salahkah Alshad Ahmad di sini? Walaupun tidak terbagi dua secara sama besar, tapi ada yang masih membela Alshad Ahmad juga. Tapi gelombang penyerangan ini masih belum selesai. Dan ditakutkan ini bisa merembet kemana-mana. Akan seperti apa nasibnya nanti? Dan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini? Yuk kita berdiskusi. Kalau kita lihat dari kartu yang pertama, The High Priestess. Sebenarnya ada banyak hal yang harus ditunjukkan. Ada juga banyak hal yang memang nggak patut untuk ditunjukkan. Nah, tapi sayangnya memang sosial media ini membuat hal itu tadi itu jadi rancu mana yang harus ditunjukkan dan mana yang tidak. Dan saat kita mencoba untuk menunjukkan apa yang sebenarnya, terkadang ini malah blunder dan menyerang kita. Maka sebenarnya ini adalah kartu kondisi Alshad Ahmad sekarang ini. Kondisi ini adalah meminta kita untuk pasif. Diam dulu saja, mencoba untuk tidak bertindak apa-apa, karena setiap tindakannya pasti akan menjadi salah. Dan ini bukan perkara Alshad Ahmad dan Elsen, Ehsan, Jinora, dan kawan-kawannya. Kenapa seperti itu? Karena anehnya itu sebenarnya satu. Dia sudah mengunggah konten dari jauh-jauh hari, menuai pujian dan banyak. Kenapa baru sekarang disalah-salahkan? Jadi kalian mau menyalahkan semua orang yang memelihara satwa liar. Ada banyak loh YouTuber yang lainnya juga. Apakah segampang itu kita bisa langsung menyalahkan tanpa kita tahu konteksnya dan kita bahas mengapa gelombang ini terjadi? Jadi tanpa saya membela Alshad Ahmad di sini, emang rasanya netizen Indonesia ini rata-rata itu social justice warrior atau SJW. Emang kayaknya kurang afdol kalau para netizen ini terus semuanya tenang-tenang saja tanpa harus menghujat satu hal atau seseorang. Coba salahkan saya kalau saya salah, tulis komentar di bawah sini. Kali ini yang jadi sasaran adalah Alshad Ahmad. Dan dia mengatakan di story-nya, yang ini semua berangkat dari story-nya, yang bertuliskan, ini saya baca, alam memang tempat terbaik untuk rumah satwa-satwa seperti ini. Tapi sekarang hutan kita lagi gak baik-baik aja ya guys. Masih mau bilang Ehsan, Jinora, dan Selen dilepasin ke alamnya. Nah, postingan story ini dibarengin dengan berita kematian 3 harimau Sumatera di Aceh Timur karena jerat babi hutan. Dan terus kemudian ini menuai kecaman, pro dan kontra. Banyakan kontranya sih. Kalau menurut saya sih netizen Indonesia yang SJW ini maunya itu langsung menghakimi tanpa tahu konteks dan membaca maksudnya apa. Dan seringnya mereka ini cuma lihat dari judul, hujatannya panjang lebar. Nah, kenapa mereka nggak mencoba untuk mencari tahu ini konteksnya apa, mengapa itu keluar, dan apa yang membuat cuitan itu harus keluar. Saya ngomongin dulu dari bagaimana kita membacanya ya. Tapi apakah Alshad Ahmad dibenarkan? Enggak juga. Alshad Ahmad sama-sama kelirunya. Kelirunya seperti apa? Kita lihat dari kartu nanti. Di sini kan kita tahu bahwa Alshad Ahmad di sini juga ngomong bahwa dia coba jelasin loh. Alam memang tempat terbaik, tapi sekarang hutan kita lagi gak baik-baik saja. Ngerti gak sih kata-kata itu tadi? Hutannya lagi gak baik-baik aja. Artinya kalau hutannya baik-baik aja, ya itu mungkin akan dilepas. Sampai di sini paham? Dan ini memang fakta. Karena memang hutan-hutan yang ada di Indonesia ini dalam keadaan yang nggak baik-baik saja. Banyaknya penebangan liar, pemburuan yang juga liar, kebakaran hutan dan polusi yang ini masih luput dari incaran hukum karena luasnya hutan di wilayah Indonesia yang memang sangat luas ini. Bahkan dia mengatakan selen ini akan dilepas jika memang atau asal tempatnya ini layak. Nah, kalau sekarang dilepas di hutan yang sekarang ini nggak pakai lama,
bukannya mati, mungkin akan ditangkap oleh orang, dia akan ditangkar lagi di tempat lain, atau mungkin, mohon maaf ini, bisa saja dia terus kemudian diawetkan, diperlakukan yang malah tidak baik. Tapi kan SJW nggak mau, maunya mereka menghujat, maunya mereka ngikut arus, hujat aja. Bener nggak? Kalian termasuk salah satunya. Tapi ya, nah, saya katakan bahwa ya apapun itu netizen kan nggak boleh salah. Dan ini memang sesuatu yang ya ini sama seperti kita bilang langit itu biru. Ini sesuatu yang nggak akan bisa dilawan. Maka sebenarnya yang salah ya tetap Arsyad Ahmad. Kenapa dia harus ngomong seperti itu? Harusnya ya sudah dia diam aja. Karena dalam kondisi seperti ini, apapun statementnya, ini akan bisa, atau apapun statementnya, ini akan bisa ditwist, diartikan secara berbeda, dan orang sudah nggak akan peduli lagi asal statementnya ini akan apa. Mereka hanya gemar dan hobi untuk menghujat siapapun yang ada di sana. Jadi untuk Arsyad Ahmad, ya memang kamu salah, tapi tenang, mereka itu nggak benci kamu kok. Nanti juga akan lupa, mereka cari yang lainnya. Nah, dan ini sebenarnya tinggal tunggu waktu sampai akhirnya ada satu YouTuber atau influencer salah ngomong terus kemudian akan menuai hujatan yang luar biasa. Tapi ini resiko untuk orang-orang ya seperti saya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan tanpa saya bela Arsyad lah ya di sini ya, karena saya sendiri secara pribadi belum kenal dengan Arsyad Ahmad ini. Tapi yuk, kita obrolinnya ini tuh, coba duduk manis dulu, yuk kita ngobrol. Sebenarnya siapa yang salah? Kita mulai dari Arsyad dulu deh. Apakah Arsyad salah memelihara hewan yang harusnya ini satwa liar, yang harusnya dia ini ada di habitatnya? Tunggu dulu, karena yang Arsyad pelihara ini, mereka semua adalah satwa yang masuk dalam kategori F2. Apa itu F2? F2 ini adalah hewan generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran. Jadi kakeknya itu ditangkar, punya anak, nah anaknya cucunya ini tadi yang dipelihara. Sehingga mereka ini juga nggak pernah ngalamin hidup di alam luas. Nggak pernah ketemu Tarzan, Mowgli, atau ketemu kamu. Sehingga hewan-hewan ini secara izin dari negara itu diperbolehkan untuk dipelihara. Dan syarat untuk memelihara ini itu nggak gampang. Dan Arsyad sudah mengantongi izin itu tadi, dan negara sudah melegalkannya. Dan ini semua itu butuh proses yang panjang. Jadi nggak segampang kalian ngetik terus meluapkan apa kemarahan kalian, yang padahal mungkin saja kalian nggak dapat THR, terus marahnya dilimpahkan kepada seseorang di sosial media seperti sekarang ini. Dan fakta ini nih saya dapatkan nih, izin yang didapat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan surat rekomendasi penangkaran dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA adalah syarat mutlak untuk seorang bisa memegang izin kepemilikan atas hewan-hewan F2 ini. Nah, udah jelas dong ya. Yuk kita akan lihat. Lalu jangan-jangan karena dia Arsyad Ahmad, jangan-jangan karena dia Arsyad Ahmad, Crazy Rich Bandung, Sultan, sehingga dia mendapatkan izin. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Jago menghandle satwa liar dan sebagainya itu bukan syarat satu-satunya. Sarana dan prasarana penangkaran itu adalah yang utama, di mana akan ada cek dan verifikasi terhadap lokasi yang akan dipergunakan sebelum mereka memberikan izin. Dan jika Arsyad Ahmad sudah sampai di titik ini, artinya dia sudah melewati itu semua. Sebelum akhirnya hewan itu diserahkan, hewan ini akan ditahan dulu, akan dipreservasi dulu, sehingga saat semuanya ini sudah memenuhi, baru itu akan diberikan. Jadi kalian yang mengetik itu, kalian mungkin berpikirnya Arsyad Ahmad pergi ke hutan, Arsyad Ahmad melihat anak harimau, anak harimaunya terus kemudian diambil, dibawa pulang, dimandiin, terus hidup bersamanya berbahagia di dalam kandang. Guys, ini bukan tupai, ini bukan Kiki dan Koko, Chip and Dale gitu loh. Anak harimau itu nggak akan bisa kita tangkap tanpa kita akan mati saat mencobanya. Sehingga please lah, kalian semua yang berpendapat seperti itu, mbok coba untuk riset dulu. Nah, inilah yang sebenarnya membuat saya itu prihatin.
Dan yang dilihat itu selalu aja hal-hal yang seperti itu. Kita terus kemudian lupa bahwa Al-Syad Ahmad pun di sini itu memiliki satu harapan, keinginan untuk juga mempreservasi mereka. Artinya ini dikawinkan, terus kemudian nanti memiliki anak agar terhindar dari kepunahan. Sehingga yuk pahami dulu makna dari memelihara dan menangkar. Penangkaran adalah usaha untuk mengembangbiakan agar terhindar dari kepunahan yang saat ini memang sedang terjadi dalam spesies mereka ini tadi. Sehingga yuk sama-sama kita baca dulu yuk sebelum kalian semua menghujat, marah-marah. Terutama di sini saya yakin adalah orang-orang ini bukan haters, tapi orang yang nggak tahu Al-Syad Ahmad itu siapa. Begitu tahu, membaca apa yang terjadi, terus kemudian mereka berkomentar dengan barbar. Agar kalian tahu seganas apa netizen-netizen SJW yang merupakan konco-konco kalian ini, yang komentarnya itu asal jeplak tanpa mengetahui kondisinya. Ingat ya, saya nggak membela Al-Syad Ahmad di sini, nggak ada yang bayar saya untuk melakukan ini. Itu adalah saat mereka berkomentar saat ada harimau mati karena jerat babi, kalian ribut. Terus saat ada influencer ini melihara harimau di rumah mereka, kalian diam saja. Nggak begitu juga, Bambang. Apakah Al-Syad Ahmad memelihara kayak kamu memelihara kucing? Nggak seperti itu. Al-Syad ini memelihara dalam sebuah tempat konservasi yang dinamai Bandung Wildlife Park. Dan sejauh yang kita tahu, harimau-harimau ini itu dirawat. Kalian nonton aja kontennya, ada banyak banget di situ. Mereka semua dalam keadaan sehat, tidak terluka dan tampak happy-happy ada di sana. Dan yang nggak banyak orang tahu, Al-Syad Ahmad ini akan membeli tanah yang sangat luas agar tanah ini nantinya akan bisa dijadikan rumah untuk para harimau-harimau ini. Nah, kalau bukan Al-Syad Ahmad yang Crazy Rich Bandung, mau kamu urunan sama orang se-RT dan kampungmu, nyampe nggak duitnya untuk bisa seperti ini? Dan kalian lebih pilih harimau itu tadi akan mati di hutan karena perilaku orang tidak bertanggung jawab dan bencana hutan yang masih terjadi hingga saat ini. Maka kalau saya pikir sebelum kita berkomentar, yuk kita cari tahu dulu, komentar dengan baik, dan kalaupun salah, sampaikan salahnya di mana. Jangan menghujat dengan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, terus jadi kan dua-duanya jadi salah nih. Tapi yang lebih salah siapa ya? Kalau menurut saya ya pribadi, ya Al-Syad Ahmad yang lebih salah di sini. Tapi salahnya nggak terus separah itu sampai netizen harus membuli seperti ini. Tapi kesalahannya di mana? Yuk kita belajar dulu bahwa apa yang ditunjukkan oleh Al-Syad Ahmad ini adalah informasi yang belum sepenuhnya. Artinya, orang-orang yang menonton konten ini akan segampang berpikir bahwa oh, binatang buas itu boleh dipelihara. Nah, Al-Syad Ahmad mungkin harus lebih sering lagi menyampaikan apa bedanya memelihara dan menangkar. Dia harus lebih sering lagi mengedukasi apa yang dilakukannya. Kalau dari segi lingkungan, dia ini berjasa sekali. Bahkan kalau menurut saya dia seperti Bruce Wayne, punya duit banyak tapi dipergunakan untuk mempreservasi satwa langka. Coba bayangin, kalau saya jadi Al-Syad Ahmad, ngapain saya harus menangkar harimau buas seperti ini? Mendingan saya beli mobil sport mewah dan saya pamerkan. Sehingga kalau kita ngomongin konten, kembali di sini, niat dari Al-Syad Ahmad ini adalah mulia. Dan apa yang ditunjukkannya, ini adalah sebuah edukasi. Sayangnya, entah karena edukasinya kurang meluas di sini, sehingga orang-orang ini berpendapat bahwa apa yang dilakukannya ini hanyalah memelihara dan memindahkan satwa langka liar ke dalam rumahnya. Nah, kenapa saya lebih memilih untuk menyalahkan Al-Syad Ahmad? Karena nggak mungkin dong saya akan bilang kalau netizen di Indonesia ini nggak semuanya pintar dan banyak yang bego. Jadi daripada ngerubah puluhan ribu orang-orang yang hanya akan berkomentar hanya karena melihat judul, yang mendingan saya kasih tahu Al-Syad Ahmad untuk ya sudahlah bro, kasih tahu aja ke mereka apa yang kamu lakukan. Dan lagi pula kan kamu yang memulai ini semua dengan mengunggah konten yang niatnya memang mengedukasi. Jadi ya sudah, susah kan, lebih susah untuk membuat mereka pintar daripada kamu akan lebih capek untuk memberitahu mereka lebih jelas lagi. Maka mungkin ini adalah tugas seorang influencer seperti Al-Syad Ahmad, saya, dan yang lain-lainnya. Apapun itu, ini adalah resiko kami. Sehingga isi konten, pilihan diksi di judul-judul itu adalah satu hal yang juga penting untuk mengedukasi mereka ini. Dan harapannya adalah jangan sampai ada efek domino sehingga orang akan melegalkan untuk memelihara satwa liar dan langka sebelum kalian menjadi Al-Syad Ahmad yang bisa melakukan ini. Sehingga seakan-akan menormalisasikan orang-orang biasa pun itu bisa mengambil satwa langka dan memeliharanya di rumah. Nah, pesan dari saya, disclaimer adalah silahkan, tapi bukan dipelihara, melainkan ditangkar. Dan kalau kalian belum sekaya Al-Syad Ahmad, mendingan jangan. Dan kalau dibilang Al-Syad Ahmad di sini mengeksploitasi satwa langka, kalau kalian tahu pendapatan YouTube dari Al-Syad Ahmad itu nggak ada apa-apanya dibandingkan mungkin kekayaannya. Please deh. Dan jika kita bicara tentang konservasi, maka kita harus
ya benchmark dengan seseorang yang memang ahli di bidang ini, lebih mendunia. Sehingga bicara tentang konservasi ini nggak lepas dari 3 hal, yaitu rescue, rehabilitate, dan release. Nah, in case kalian bahasa Inggrisnya dapat 5 ke bawah, rescue menyelamatkan, rehabilitate atau rehabilitasi ini adalah perawatan, jadi dipersiapkan, dan terus kemudian ya release atau melepaskan mereka kembali ke alam liar. Dan fase rehab ini adalah fase yang paling penting untuk menyiapkan hewan ini tadi dilemparkan lagi untuk dikembalikan ke alam liar. Ingat loh, dia ini lahir itu sudah di dalam penangkaran. Jadi dia nggak ngerti, ini kayak anak sultan, udah lahir itu biasa dikasih makan dan sebagainya, terus kemudian dilepas bebas di jalanan. Kalau dia bisa hidup aja itu udah syukur. Maka yuk kita perhatikan baik-baik dan kita lihat deh. Ini benchmarknya itu adalah Dean Schneider, seorang YouTuber dan seorang TV personality juga, pencinta satwa langka yang memelihara singa dari kecil dan terus kemudian dilepaskan ke alam bebas saat dia menjadi dewasa. Mungkin ini yang bisa dilakukan oleh Alsyad Ahmad, meniru konten ini tadi sehingga masyarakat itu menjadi jelas dan tahu, oh ada proses ini loh. Sehingga melihat ini nggak segampang itu dilepaskan kembali begitu saja. Apalagi mengingat bahwa harimau yang ada bersama Alsyad ini adalah harimau Bengal yang alamnya itu ada di India sana. Walaupun sama-sama tropis, tapi nggak akan bisa disamakan segitu saja, dan saya yakin juga pasti akan berat untuk hewan yang bukan pada ekosistem atau habitatnya ini akan dilepas ke tempat itu tadi. Dan poin inilah yang sepertinya harus ditegaskan dalam konten-konten Alsyad yang berikutnya. Maka yuk kita berpikir dengan sebaik-baiknya sebelum kita komentar. Ataukah kalian mau dikategorikan sebagai netizen liar yang harus melalui proses rescue, rehabilitate, dan release sehingga kalian perlu ditangkar untuk diajari biar lebih jinak dan gak bertingkah seperti sekarang ini? Yuk kita kembali lagi, ingat apa yang kita tulis di sosial media akan terus ada di sana selama-lamanya. Hati ini terenyuh saat membaca para kalian semua ini, milenial dan Gen Z yang begitu liar mengomentari isu, tapi dengan nada yang menghujat. Dan kata-kata yang saya pikir ini kurang pantas untuk orang-orang yang educated seperti kalian. Maka saya akan lebih was-was kepada nasib kalian dibandingkan nasib Selen, Ehsan, dan Jinora. Karena saya nggak yakin dengan mindset kalian yang seperti ini menghujat Alsyad Ahmad, akankah kalian akan survive di dunia nyata? Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten yang bertujuan mengedukasi ini. Salam untuk keluarga kalian.